Berjumpa kembali di One Discourse. Hari ini kita akan membahas pelajaran matematika, yaitu mengenai permutasi dan kombinasi. Ya, permutasi dan kombinasi ini dapat ditemukan di materi di kelas 12 ya. Permutasi dan kombinasi. Kita langsung saja. Nah, permutasi ini rumusnya ini simbolnya P ya. PNR, rumusnya n faktorial per n dikurang r faktorial. Nah, permutasi ini adalah cara untuk menentukan ada berapa banyak cara penentuan ya, berapa banyak cara penentuan yang memperhatikan urutan ya, memperhatikan urutan. Nah, ada juga kombinasi. Kombinasi ini simbolnya C, CNR, n faktorial per n dikurang r faktorial dikali r faktorial. Nah, kombinasi ini tidak memperhatikan urutan ya, tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau memperhatikan urutan misalnya kayak A, B itu tidak sama dengan BA. Tapi kalau kombinasi ini A, B sama dengan BA. Kita langsung saja menuju ke contoh-contoh soalnya. Misalnya nomor 1, ada 4 orang akan duduk bersebelahan ya, ada 4 orang akan duduk bersebelahan. Tentukan banyak caranya untuk menempatinya. Banyak cara mereka duduk ya, banyak cara mereka duduk. Nah, di sini kita pakai cara yang pertama, yaitu aturan pencacahan. Ada 4 orang duduk bersebelahan ya, kita anggap ada 4 kursinya ya. Berarti di kursi yang pertama setiap orang mempunyai kesempatan untuk duduk. Di kursi yang kedua tinggal 3 orang, karena kursi yang pertama sudah diduduki oleh 1 orang, berarti di kursi yang kedua tinggal 3 orang. Di kursi yang kedua tinggal 2 orang, di kursi yang keempat tinggal 1 orang. Nah, semuanya dikalikan. 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 24 cara. Ya, jadi ada 24 cara untuk duduk. Nah, cara pertama. Cara kedua ada dengan menggunakan permutasi. Ada 4 orang dan 4 kursi. Berarti 4 faktorial per 4 dikurang 4 faktorial sama dengan, kalau 0 itu artinya 1 ya. Jadi 4 faktorial per 1 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Ya. Nah, kemudian bagaimana jika yang kedua soalnya mirip, ada misalnya 4 orang duduk bersebelahan tapi hanya pada 3 kursi. Pada 3 kursi ada berapa banyak caranya? Nah, kalau hanya 3 kursi, cara yang pertama ya, di sini 4, di sini 3, di sini 2, karena hanya ada 3 kursi. Ya. Sama juga 24 cara. Ya. Nah, dengan menggunakan permutasi, ada 4 orang, kursinya hanya 3. Ya. Jadi permutasinya 4 faktorial per 4 dikurang 3 faktorial, 4 faktorial per 1 sama dengan 24 cara juga. Ya, kayak gitu. Nah, kemudian soal berikutnya lagi. Di suatu kelas terdapat 10 orang ya. Akan dipilih beberapa jabatan. Jabatan ketua, sekretaris, kemudian bendahara misalnya ya, KSB bendahara ya. Nah, ini dengan menggunakan aturan pencacahan boleh. Ada 3 jabatan, 1, 2, 3. Nah, ini yang dikatakan memperhatikan urutan. Jadi kita memilih dulu ketua, baru sekretaris, baru bendahara. Tidak boleh asal pilih, sekretaris duluan deh, ketua baru bendahara, tidak. Jadi kita memperhatikan urutan, ketua dulu dipilih, baru sekretaris, baru bendahara. Itu yang dimaksud dengan memperhatikan urutan ya. Jadi ketua, setiap orang berkesempatan untuk menjadi ketua, berarti 10. Nah, setelah terpilih 1 orang menjadi ketua, berarti sekretaris tinggal 9 orang yang berkesempatan untuk terpilih. Setelah sekretaris terpilih, maka bendahara terpilih. Totalnya 10 kali 9 kali 8, 720 cara. Dengan menggunakan permutasi, ada 10 orang yang dipilih 3 jabatan. Berarti 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali
7 faktorial per 7 faktorial. Coret-coret, totalnya 720 cara. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan melangkah ke soal berikutnya. Bagaimana kalau ada soal begini? Ada berapa banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari huruf matematika, misalnya matematika. Nah, di sini ini dengan menggunakan prinsip permutasi, kita lihat dulu ada berapa banyak caranya. Ya, nah di sini huruf matematika ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 cara, ada 10 huruf. Nah, kita lihat dibagi dengan ada berapa banyak huruf yang sama. Misalnya huruf M ada 2, berarti 2 faktorial. Terus masih ada tidak huruf yang sama? Ya, masih ada. Huruf A. Huruf A ada berapa? Ada 3, berarti dikali lagi 3 faktorial. Kemudian masih ada huruf yang sama? Iya, masih ada. Huruf T. Ada berapa banyak T? 2. Dikali lagi 2 faktorial. Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, saatnya kita menghitung. 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial tetap 2 dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial tetap 2. Kita coret ini. Kemudian 2 dikali 2, 4, kita coret ini. Berarti totalnya adalah 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6. Ya, cukup ya. Berarti ada 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 ya. Berarti ada 151.200 cara ya. Kemudian untuk permutasi soal berikutnya, misalnya di suatu meja bundar akan duduk 5 orang ya. Berapa banyak cara atau susunan mereka duduk? Nah, untuk soal ini masih menjadi bagian dari permutasi. Nah, kalau begini caranya, ini namanya permutasi siklis ya. Permutasi siklis. Jadi caranya itu adalah ini n kurang 1 faktorial. Ya, n kurang 1 faktorial. Berarti jika ada 5 orang akan duduk di meja bundar ya, meja berbentuk lingkaran atau sesuatu berbentuk lingkaran, langsung dikurangi 1. Berarti 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara ya. Demikian. Nah, itu permutasi. Bagaimana dengan kombinasi? Ya, kombinasi. Nah, jika kombinasi ini misalkan ada dalam suatu pemilihan ada 4 orang pedagang. 4 orang pedagang kaki 5. Nah, kemudian akan dipilih 3 orang untuk menjadi satu kelompok. Nah, tentukan berapa banyak cara menyusunnya. Nah, perhatikan, tidak seperti yang tadi, yang soal nomor 3, kalau ada 10 orang akan disusun ketua, sekretaris, bendahara. Jadi jelas ada ketua, ada sekretaris, bendahara. Nah, kalau kombinasi ini ada 4 orang akan dipilih 3. Akan dipilih 3 secara acak. Jadi kelihatan ya soalnya ya, kalau permutasi ada susunannya, ada jelas ketua, sekretaris, bendahara. Tapi untuk kombinasi akan dipilih 3 orang saja, dipilih secara acak ya. Tidak jelas itu susunannya apa, ketua atau apa, yang penting 3 orang saja dipilih. Nah, ini pakai kombinasi. Jadi kombinasi ada berapa orang? Totalnya 4. Akan dipilih berapa orang? 3. Jadi 4 faktorial per 4 kurang 3 dikali 3 faktorial. 4 dikali 3 faktorial per 1 dikali 3 faktorial. Coret-coret jadinya 4 cara. Seperti begitu ya. Nah, misalkan lagi ada begini ya. Nah, soal jabat tangan. Ada 10 orang
hadir di suatu acara. Ya, di suatu acara. Banyak cara untuk mereka berjabat tangan. Ya, banyak cara untuk mereka berjabat tangan. Itu berapa cara? Nah, untuk soal berjabat tangan kan tidak memperhatikan urutan. Mau A berjabat tangan dengan B, A berjabat tangan dengan C, B berjabat tangan dengan A, itu tidak memperhatikan urutannya. Berarti kita pakai yang namanya kombinasi. Nah, ada berapa orang? Ada 10. Nah, di bawahnya berapa orang ketika berjabat tangan? Hanya melibatkan 2 orang atau 2 tangan, ya, berarti kombinasi 2. Berarti 10 faktorial per 10 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial itu ini ya, 2 ya. Nah, coret-coret 90 dibagi 2, 45 cara jabat tangan. Ya. Nah, oke. Lanjut, soal berikutnya ada di suatu kelas ada 3 siswa pria dan 2 siswi wanita. Ya, akan dipilih pengurus. Nah, ini juga akan dipilih pengurus, tapi akan dipilih pengurus dari 2 orang pria dan satu siswi wanita. Nah, berapa banyak caranya? Nah, di sini tidak seperti yang tadi kombinasi, akan dipilih ketua, sekretaris, bendahara, itu harus jelas ya. Nah, di sini akan dibentuk juga suatu kepengurusan, tapi tidak peduli itu ketua, sekretaris, bendahara, yang penting jumlahnya saja yang diambil, 2 pria dan 1 wanita. Nah, kalau begitu bagaimana caranya? Nah, karena ini acak, ya, jadi ini kita pakai kombinasi. Ya, kombinasinya gimana? Gini, untuk pria dulu, untuk pria itu ada berapa banyak pria? Ada 3. Yang akan dipilih secara acak hanya 2, ya. Kemudian wanitanya ini kita kali, ya. Nah, ada berapa banyak siswa wanita? Ada 2. Kemudian ada berapa banyak yang akan dipilih? 1. Nah, makanya langsung kita hitung 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial per 2 dikurang 1 dikali 1 faktorial. Berarti 3 dikali 2 faktorial per 1 dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial per 1 dikali 1. Coret berarti tinggal 3 dikali 2. Berarti sama dengan 6 cara, ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya, nomor 4. Nah, dalam suatu ujian, siswa diharuskan kerja 5 soal dari 8 soal yang ada. Nah, tentukan misalnya yang A dulu ya. Banyak pilihan soal. Nah, kalau banyak pilihan soal, caranya adalah gampang sekali. Nah, ini kan soalnya kan acak dipilih. Nah, namanya soal acak, tidak memperhatikan urutan pakai kombinasi. Nah, ada berapa banyak soal? 8. Ada berapa banyak soal yang harus dikerjakan? 5. Berarti 8C5. Berarti 8 faktorial per 8 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 faktorial. Coret. Nah, 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1, 6 ya. Berarti ada 56 cara. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, misalnya jika nomor 6 dan 7 wajib dikerja. Ya, jika nomor 6 dan 7 wajib dikerja, ada berapa banyak cara? Nah, kalau ini gampang sekali. Jika nomor 6 dan nomor 7, artinya ada 2 soal yang wajib kan? Berarti di pilihan soal tinggal 6 soal yang tersisa yang boleh dipilih acak. Dan tinggal 3 dikurang 2 saja masing-masing. Jika nomor 6 dan nomor 7 wajib, berarti ada 2 soal yang wajib. Nah, masing-masing ini dikurangi 2 saja. Berarti dari total 8 soal dikurangi 2, 6 soal.
Terus siswa diharuskan kerja 5 soal, dikurangi 2, jadi tinggal 3. Nah, jadi kombinasi 6C3 ya, berarti 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial ya. Coret-coret. Nah, 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1, 6. Coret-coret berarti ada 20 cara. Ya, demikian. Nah, semoga soal-soal yang diberikan ini bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan DM saja mengenai permutasi dan kombinasi ini. Silahkan DM juga jika ada materi yang ingin dibahas. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.